warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Levi Febrianingrum dari FKIP Pendidikan Sejarah Universitas Jember. Kita akan mempelajari terkait kompetensi dasar 3.3 yang berbunyi strategi perjuangan pada masa pergerakan nasional. Jika kita mempelajari terkait pergerakan nasional, kita tidak bisa lepas dari tokoh-tokoh seperti Ki Hajar Dewantara, Insinyur Soekarno, dan organisasi Budi Utomo. Dalam benak kalian, apa itu? Ya, benar, tokoh nasional. Ada lagi yang menyebutkan pergerakan nasional, betul. Kalian juga bisa menyebut Spartits, juga boleh. Itu adalah bentuk-bentuk organisasi pergerakan nasional. Jika kalian sudah memahami sebuah gambaran stimulus tentang apa itu pergerakan nasional, mari kita simak membahas karakteristik pergerakan nasional. Karakteristik pergerakan nasional dibagi menjadi dua, sebelum tahun 1908 dan setelah 1908. Kenapa harus 1908? Jika kita mempelajari sejarah, pasti kita tahu sebelum tahun 1908, bangsa kita dijajah oleh bangsa Eropa. Meliputi apa saja Eropa? Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, yang dipimpin oleh raja-raja atau bangsawan dan tokoh agama. Dan pada saat tahun 1908 itu mengenal bentuk perjuangan seperti organisasi secara modern. Kita ketahui pada tanggal 20 Mei 1908 terbentuknya Budi Utomo. Dari segi pemimpin, sebelum tahun 1908 itu banyak dipimpin oleh raja-raja, bangsawan, dan tokoh agama. Setelah tahun 1908 itu dipimpin dan digerakkan oleh kaum terpelajar. Mengapa kaum terpelajar? Karena memang saat itu banyak sekali bangsa Indonesia yang belajar terkait pendidikan, meskipun yang belajar itu adalah golongan atas atau ningrat, tapi banyak sekali melahirkan seorang cendekiawan seperti Ki Hajar Dewantara, Cipto Mangunkusumo, Insinyur Soekarno, dan lain-lain. Dari bentuk perlawanannya, sebelum tahun 1908 itu bersifat daerah, sedangkan setelah 1908 itu bersifat nasional. Jadi mereka jika ada perlawanan di Sumatera Barat, contohnya Perang Padri, hanya melawan di wilayah itu. Namun setelah tahun 1908 ada beberapa organisasi modern dan mereka telah menjalin kerjasama untuk melawan. Selanjutnya, sebelum tahun 1908, perlawannya itu dalam bentuk fisik atau perjuangan dilakukan dengan senjata. Sedangkan setelah tahun 1908 itu dengan cara diplomasi dan cara-cara menggunakan secara modern seperti perundingan, lobby, dan lain-lain. Sebelum tahun 1908 itu bersifat reaktif dan spontan. Sedangkan setelah tahun 1908 itu memiliki visi yang jelas. Misal, Indonesia merdeka. Munculnya kesadaran nasional disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu pengaruh dari dalam intern dan pengaruh dari luar ekstern. Pengaruh dari dalam atau intern yang pertama adalah kenangan kejayaan pada masa lampau. Sebelum muncul Indonesia merdeka, pada masa Sriwijaya dan Majapahit menguasai Nusantara. Momentum itulah yang akhirnya dijadikan motivasi untuk melawan. Yang kedua adalah penderitaan dan kesengsaraan akibat imperialisme. Kaum penjajah hanya berusaha untuk mengeruk keuntungan bangsanya sendiri. Akhirnya, kesengsaraan dan penderitaan inilah yang menyebabkan Indonesia melawan. Yang ketiga adalah munculnya golongan cendekiawan. Akibat kaum terpelajar menyebar di dalam masyarakat, timbullah berbagai gerakan menentang penjajah. Yang keempat adalah politik, sosial ekonomi, dan kebudayaan. Sedangkan pengaruh dari luar, faktor ekstern, yang pertama adalah kemenangan Jepang terhadap Rusia. Kita ketahui bahwa Jepang itu adalah negara kecil, sedangkan Rusia adalah negara besar. Tapi mengapa negara kecil bisa mengalahkan negara besar seperti Rusia? Itulah bangsa Indonesia merasa terpanggil untuk melakukan sebuah perlawanan. Dalam perkembangan pergerakan nasional di berbagai Asia sampai Afrika berpengaruh sangat besar terhadap perjuangan dalam menentang penjajah.
Gerakan-gerakan yang muncul ditandai dengan bentuk-bentuk organisasi modern yang didirikan oleh kaum terpelajar. Memasuki abad ke-20 memunculkan emansipasi bangsa dan kesadaran untuk melawan serta menciptakan negara yang merdeka dan berdaulat, sehingga memunculkan suatu paham-paham seperti liberalisme, pan-islamisme, sosialisme, dan demokrasi. Nasionalisme adalah paham-paham yang memandang bahwa kelompok di suatu bangsa memiliki kesamaan budaya, wilayah, cita-cita, dan tujuan. Liberalisme adalah sebuah paham yang mengutamakan kemerdekaan individu sebagai kebahagiaan hidup. Pan-islamisme adalah sebuah cita-cita manifesti yang prinsipnya mengenai Islam dan mengenai kesatuan antar umat Islam di seluruh dunia. Sosialisme adalah paham yang mengutamakan kepentingan masyarakat atau kepentingan orang lain. Pengertian demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Hal itu mempunyai andil besar dalam membangun sebuah kesadaran dan sikap nasionalisme. Budi Utomo didirikan di Batavia pada tanggal 20 Mei 1908 atas Ule Sutomo, diprakarsai oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Organisasi ini bergerak dalam bidang sosial dan budaya, yang tujuannya adalah untuk mencapai kemajuan dan derajat bangsa. Oleh karena itu, tanggal kelahiran Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Yang kedua adalah Sarekat Islam. Sarekat Islam semula bernama Sarekat Dagang Islam yang didirikan oleh Haji Samanhudi pada 1911 di Surakarta. Ide ini bertujuan untuk mempererat perdagangan pribumi agar mampu bersaing dengan para pedagang asing, terutama para pedagang Tionghoa. Pada tanggal 10 September 1912, diubahlah SDI menjadi SI, Sarekat Islam. Pada tahun 1927, SI dipecah menjadi dua, golongan merah dan golongan putih. Golongan merah berpusat Semarang, sedangkan Sarekat Islam golongan putih berpusat di Yogyakarta. Yang ketiga adalah Indisch Party, didirikan pada tanggal 25 Desember 1912. IP atau Indisch Party merupakan organisasi politik pertama dengan tokohnya Dr. I.F.E. Dousdekker, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan R.M. Suwardi Suryaningrat. Mereka itu disebut sebagai tiga serangkai. Hal tersebut membuat pemerintahan Hindia Belanda merasa cemas karena ketiga tokoh tersebut berani mengkritik melalui artikel. Selanjutnya adalah organisasi Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November 1912 dengan tujuan memajukan pendidikan dan pengajaran berdasarkan agama Islam serta mengembangkan pengetahuan ilmu agama dan cara-cara hidup menurut peraturan agama Islam yang diselaraskan dengan kehidupan modern. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dilakukan mendirikan, memelihara, dan membantu pendirian sekolah berdasarkan agama Islam, mendirikan dan memelihara masjid, pondok pesantren, poliklinik, yatim piatu, dan kegiatan sosial lainnya. Melihat kegiatan-kegiatan tersebut bukan organisasi politik. Hal inilah yang mendukung perkembangan Muhammadiyah menjadi pesat. Selanjutnya yaitu organisasi GAPI, Gabungan Politik Indonesia. GAPI adalah sebuah wadah organisasi yang dibentuk pada tanggal 21 Mei 1939. Mereka yang digabung dalam GAPI adalah Gerindo, Partindo, Sarekat Pasundan, Persatuan Minahasa, PSII, dan Persatuan Rakyat Katolik. GAPI menuntut hak untuk menentukan nasib dan pemerintahan sendiri. Pada kongres pertama, yaitu pada tanggal 4 Juli 1939, GAPI menuntut Indonesia berparlemen. Pemerintahan Belanda menyetujui hal tersebut dan membentuk Komisi Viesmann karena dibentuk oleh Dr. F.H. Viesmann. Komisi Viesmann juga tidak memberi keputusan yang memuaskan bagi GAPI.
Selanjutnya, Taman Siswa yang didirikan oleh Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara pada tanggal 3 Juli 1922. Tujuannya adalah untuk mendidik dan menggembleng golongan muda untuk tumbuh rasa cinta tanah air dan semangat anti penjajahan. Meskipun menggunakan sistem pendidikan, Taman Siswa tetap berkepribadian Indonesia. Taman Siswa memiliki semboyan dalam proses pendidikan, yaitu Ing Ngarso Suntulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tuturi Handayani. Selanjutnya adalah PKI, Partai Komunis Indonesia, didirikan oleh orang Belanda bernama Snevlid, J.A. Brandsteder, dan P. Brixma di Semarang karena banyak sekali buruh pelabuhan yang dianggap cocok untuk perkembangan komunis. Semula PKI itu bernama ISDV, yaitu Indische Sosial Demokratif Vereniging. Pada tanggal 23 Mei 1920 diadakan kongres dan ISDV berubah menjadi PKH, Partai Komunis Hindia, dengan Ketua Semaun, Wakil Ketua Darsono. Pada perkembangannya, Partai Komunis Hindia berubah menjadi Partai Komunis Indonesia pada tanggal 20 Desember 1920. PKI itu merupakan organisasi yang merugikan. Kenapa? Karena perjuangannya itu melakukan banyak sekali pemberontakan sehingga membuat perjuangan organisasi pergerakan nasional dapat tekanan dari pemerintahan Hindia Belanda. Nah, dari video-video tersebut sudah paham kan? Sekian dari penjelasan saya. Jika ada salah kata, mohon maaf yang sebesarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.